الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sampai pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat panjang umur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman dan Islam. Terutama Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam hati kita, sehingga kita langkahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang telah berkorban untuk umatnya, bahkan sampai akhir hayatnya yang beliau katakan ummati, ummati, ummati. Bagaimana orang ini menjadi suri tauladan untuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sinar matahari gratis dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada kerugian yang paling besar di dunia ini melainkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keuntungan yang paling besar di dunia ini melainkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan
kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kebahagiaan manusia di tempat lain, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia hanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai manusia ingin mencari kebahagiaan di luar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya menyalahi daripada fitrahnya, menyalahi daripada aturannya. Sebagaimana seekor burung, jika dia ingin mencari kebahagiaan, maka burung ini kebahagiaannya di alam bebas. Walaupun ini burung, kalau di dalam sangkar dibikin sangkar yang terbuat dari emas, difasilitasi yang begitu mewah, tetapi pada hakikatnya burung ini tidak bahagia. Karena bahagianya burung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di alam bebas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ini manusia. Manusia ini diletakkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau taat, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal 'ashr." Di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas makhluknya, yaitu waktu. Waktu ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata sumpah. Kalau santri itu katakan bahwa di sini adalah menggunakan wawunya wawu qasam, yaitu wawu sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah, maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang harus manusia perhatikan. Karena yang namanya waktu tidak akan pernah kembali lagi walaupun hanya satu detik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ayatnya, innal insana lafi khusr. Dipertegas lagi di dalam ayat ini menggunakan kata inna, artinya sesungguhnya. Ini adalah lafaz tauhid. Innal insan, sesungguhnya manusia. Insan di sini umum, baik manusia yang tinggal di kota, tinggal di apartemen, tinggal di kampung dan sebagainya, maupun manusia yang tinggi, yang tidak tinggi dan sebagainya. Pokoknya manusia, innal insan, sesungguhnya manusia lebih khusrin, berada di dalam kerugian. Tetapi ada pengecualian di depan ayat ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama, orang yang tidak akan rugi di dunia maupun di akhirat ini adalah orang-orang yang beramal saleh. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita pinta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu kita melafalkan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, ya Allah. Yakinkan dalam diri kita, tingkatkan iman kita, bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita beribadah untuk hal-hal yang lain, jangan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beriman kita tidak cukup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Di ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah kita yakin kepada Allah, setelah kita beriman kepada Allah,
Apa yang Allah larang kita jauhi. Itulah tanda daripada kita beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman, setelah kita beramal, tidak cukup. Ada lagi yang harus kita lakukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, kita harus saling menasehati atau menegur atau menyapa atau mengingatkan kepada sesama, ataupun bapak kepada anak, kakak kepada adik, ibunya kepada anaknya, maka disadarkan, ditegur. Karena yang namanya menyadarkan atau yang namanya dakwah ini sangat penting. Tidak perlu pendidikan, tidak perlu pesantren, tapi yang lebih bagus harus dengan pendidikan, harus juga dengan pesantren. Dakwah ini bisa oleh siapa saja dilakukan. Anak kecil ke anak kecil, yuk, udah waktunya sholat, ayo kita sholat. Dari bapak ke anaknya, nah, masya Allah, udah waktu sholat, ayo kita sholat. Nah, ini adalah syarat yang ketiga untuk kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman, setelah kita ada action, ada amal, setelah kita mengajak atau menyadarkan saudara-saudara kita yang kita cintai maupun yang kita tidak cintai, yang terakhir adalah harus dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, harus dengan kesabaran, harus dengan lemah lembut, harus dengan kasih sayang. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk kita berkasih sayang di dalam ini berdakwah, di dalam ini mengajak orang, di dalam mengingatkan seseorang, harus dengan lemah lembut. Itulah bekal kita, yaitu bekal untuk menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan pasti ada tulangnya, sekurang-kurangnya manusia pasti ada kelebihannya, selebih-lebihnya manusia atau sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar asli datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru atau yang kurang ini asli datangnya daripada kebodohan saya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah kita senantiasa selalu tingkatkan iman kita, tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bihi wal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amul kafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina
محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهدنا بالإيمان. اللهم احصرنا بالإيمان. اللهم أمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة نعيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.